Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3 dari kelas Teknik Industri A akan sedikit memaparkan materi dengan metode presentasi dalam bentuk video. Materi kali ini yang kita akan bahas adalah elastisitas. Next. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabahan Muhammad Syauki. Di sini saya dengan 4 anggota kelompok 3 lainnya. Ada Reski Kristiano Vendra, ada Elisatri Febriani, ada Tangguh Oki, dan Muhammad Alim Safaat. Next. Baik. Di sini dalam materi kali ini yaitu elastisitas, kelompok kami akan membahas beberapa poin atau pokok pembahasan. Itu ada yang pertama ada elastisitas atau pengertiannya, yang kedua ada tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang ketiga adalah hukum Hooke, dan yang terakhir adalah penerapan elastisitas dalam bidang industri. Next. Oke, baik. Di sini ada sedikit kalimat atau pesan dari Mas Alim. Silakan Mas Alim. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan sebentar memberikan suatu quotes ya dari Henry Van Fisher, di mana beliau berkata, seseorang tanpa selera humor adalah kereta tanpa pegas. Dia akan terguncang-guncang oleh kerikil di jalan atau rel. Jadi artinya adalah di mana pegas itu nanti sangat berperan penting pada kereta, dan kita juga dalam belajar tidak melulu serius, namun kita juga bisa belajar walaupun dalam hal humor. Itu. Saya Oke, kembalikan baik. ke moderator. Terima kasih Mas Alim. Ya, itu dia sedikit kutipan pesan atau penggalan kata dari Mas Alim tadi. Oke, next. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam poin atau pokok materi dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah elastisitas atau pengertiannya. Silakan pada Mas Tangguh Oki. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Nafhan sebagai moderator. Kita mungkin tahu istilah peredam kecut atau shock absorber, nama kerennya, di setiap kendaraan. Kalian tahu nggak sih gunanya buat apa? Nah, gunanya adalah saat kita berkendara pasti pernah melewati posisi tidur. Dan fungsi peredam itu berguna sebagai penyerap setiap guncangan dan mengubahnya sebagai gerakan yang elastis. Jadi, menurut elastis fisika adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Next. Jadi berdasarkan bentuk benda akibat gaya yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama benda elastis dan benda plastis. Pada saat kalian menarik bekas hingga kemudian semakin bertambah panjang, kemudian dengan bekas tersebut akan kembali ke ukuran semula jika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya seperti begas, karet gelang, dan per. Yang kedua benda plastis. Namun sebaliknya benda-benda ini tidak akan kembali ke bentuk semula jika gaya atau usaha dihilangkan, seperti plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, atau lumpur, dan sebagainya. Next. Baik, kita akan masuk ke materi tegangan. Tegangan sendiri memiliki pengertian. Tegangan sendiri adalah besar gaya yang diberikan oleh molekul-molekul terhadap luasan penampang. Bisa dibilang juga gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran. Tegangan sendiri memiliki rumus, yaitu tegangan sama dengan besar gaya tekanan atau tarik dibagi dengan luas penampangnya. Next. Tegangan. Sebelum masuk ke materi juga kita harus tahu pengertian tegangan tersebut. Tegangan adalah pertambahan panjang atau suatu panjang mula-mula yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang mempengaruhi benda, atau bisa juga dibilang hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan sendiri. Regangan sendiri memiliki rumus, yaitu regangan sama dengan delta L dibagi L, atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mulanya.
Lalu kita akan masuk ke materi modulus elastisitas atau modulus Young. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau Young benda tersebut. Modulus Young atau modulus elastisitas tersebut memiliki rumus, yaitu modulus Young sama dengan rumus tegangan tadi, yaitu gaya yang diberikan dibagi dengan luas penampangnya. Lalu rumus tegangan tadi delta L dibagi L awal atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Lalu rumus yang tadi itu dikali silang, lalu akan menghasilkan yaitu FL0 atau F awal, gaya yang diberikan atau panjang mula-mula tadi dikali, lalu dibagi lagi oleh luas penampang dikali dengan pertambahan panjangnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm kuadrat. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Yang pertama kita tulis diketahui panjang awal sama dengan 1 meter, panjang akhir sama dengan 1,1 meter, luas penampang sama dengan 1 cm kuadrat dan diubah ke meter kuadrat sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, dan gayanya 5.000 Newton. Yang pertama, sebelum mencari modulus Young, kita mencari terlebih dahulu tegangan dan regangan, di mana tegangannya adalah gaya per luas penampang, yaitu 5.000 Newton per 1 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Maka diperoleh tegangan sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah regangan, yang rumusnya delta L per L0, yang dimana delta L sama dengan L akhir dikurang L awal, 1,1 meter dikurang 1 meter. Maka regangan sama dengan 0,1 meter per 1 meter dan dihasilkan 0,1. Maka modulus Young-nya sama dengan tegangan peregangannya, yaitu 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dibagi 0,1. Maka modulus Young-nya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Lanjut. Baik, kita akan masuk dalam hukum Hooke, di mana hukum Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisnya dan menghilangkan sifat elastis pada benda tersebut. Besarnya gaya atau F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang begas dari keadaan awalnya atau delta L. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjang begasnya. Berikut adalah gambaran dari suatu begas apabila kita beri stres atau gaya. Selanjutnya, didapat rumus hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta L. Saat begas ditarik suatu beban dengan gaya F, begas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton, yakni F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya ini disebut gaya pemulih atau gaya begas atau FP. Sehingga didapat hasil FP sama dengan min K dikali delta L, di mana F sebagai gaya pada begas, K sebagai konstanta begas, dan delta L adalah pertambahan panjang begas. Oke, baik. Setelah tadi penjelasan dari Alim tentang hukum Hooke, sekarang kita akan mencobanya dalam contoh soal. Sini ada sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Diketahui bahwa konstantanya tadi ada 1000 Newton per meter, lalu ada gayanya atau F 100 Newton. Yang ditanyakan adalah delta L atau pertambahan panjang. Baik, dari hukum Hooke yang tadi itu ada F sama dengan K dikali delta L
atau gaya sama dengan konstanta dikali pertambahan panjang. Jika di sini yang ditanyakan adalah pertambahan panjang, maka yang ditanyakan adalah delta L. Jadi perubahan posisinya ada dalam F-nya, jadi delta L sama dengan F per K. Delta L sama dengan 100 Newton per 1000 Newton per meter, menghasilkan delta L dengan nilai 0,1 meter. Beberapa contoh benda yang menerapkan konsep hukum Hooke antara lain kasur pegas atau yang sering kita sebut sebagai spring bed. Lalu ada ketapel, ada busur panah, serta ada neraca pegas. Next. Oke, yang terakhir adalah penerapan elastisitas dalam bidang industri. Sebenarnya penerapan elastisitas ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang sering kita ketahui adalah PER atau shock breaker. Ini adalah suatu material pada industri kendaraan bermotor, seperti pada sepeda motor atau mobil. Istilah kerennya pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Tujuan adanya pegas ini adalah untuk meredam kejutan ketika sepeda motor atau mobil melewati jalan yang tidak rata, atau bisa disebut tidak stabil. Next. Baik, ini adalah daftar pustaka atau referensi materi dari sumber-sumber yang sudah kami ambil dari internet. Yuk. Oke, sekian dari materi yang sudah kelompok kami paparkan tadi. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata yang tidak berkenan dalam penjelasan tadi, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.